Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, untuk memulai setiap aktivitas kita hari ini, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari memuji Tuhan, kita bernyanyi dari pujian kita, "Ipuji kami dibatasi beling." Kita menyanyi nomor 424, "Ipuji kami dibatasi beling." Ipuji kami dibatasi beling, alu enden si meriah, suariras pergi kawali kami segelalah celus tas percobaan sangat kakak serta lembah duit datang tua ras kesenangan pe sangat kakak serta lembah duit datang tua ras kesenangan pe. Baik, yang kedua, lagu pujian kita dari kitab Nehemia 424. Di batas sajalah tetap siman puji, endeskanlah gluta manbanami, tetap dia simpan detekan kita kelang naman bantah laer kering sangat kakak sirna lembah duit datang tua ras kesenangan pe sangat kakak sirna lembah duit datang tua ras kesenangan pe. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan atas kebaikan-Mu, atas tuntunan-Mu dalam hidup kami setiap hari. Sehingga pagi hari ini kami boleh bersama kembali bersekutu memuji dan menyembah Engkau. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan, hikmat dari Tuhan menuntun kami semua memahami sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita dari Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6, mari bersama membacakannya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sedemikian firman Tuhan dari Yesaya 64 ayat yang ke-6, dan yang menjadi topik renungan harian kita pada hari ini adalah kesalehan seperti kain kotor. Kesalehan seperti kain kotor. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 64 ayat yang ke-6 ini merupakan ratapan yang disampaikan oleh Yesaya atas keberadaan umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel.
apa yang terjadi pada masa itu. Sehingga topik kita kesalehan seperti kain kotor yang kami buat topiknya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan iman percaya kepada Tuhan yang sudah mengalami kemunduran. Apakah itu? Yaitu kehidupan yang tidak lagi melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga Yerusalem akhirnya mengalami kehancuran. Umat pilihan Tuhan tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dan meskipun perbuatan mereka, perbuatan yang secara kacamata manusia itu tampak saleh, berbuat baik, memberikan persembahan korban ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi persembahan mereka, korban syukur mereka yang mereka sampaikan adalah hasil dari rampasan, hasil dari jarahan. Bukan karena memang sungguh-sungguh itu adalah persembahan yang mereka mau persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perbuatan baik yang dilakukan, tetapi tetap diikuti dengan penyembahan kepada dewa-dewa, kepada Baal. Sehingga perbuatan baik, apa yang mereka lakukan sebagai bentuk kesalehan, itu semua adalah seperti kain kotor. Saudaraku, mungkin dalam kehidupan pada masa sekarang ini masih ada hal yang seperti ini. Ya, ada orang-orang yang berbuat saleh, tapi sebenarnya hendak menutupi kejahatan yang sedang dilakukan. Ada orang-orang yang berbuat seolah-olah sangat baik sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya hal itu dilakukan untuk kemunafikan. Bukan muncul dari iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Itu yang sedang disampaikan oleh Yesaya kepada Tuhan. Menjadi pengakuan dosa kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh umat pilihan Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis. Ini adalah pengakuan dosa yang disampaikan oleh Yesaya. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dalam setiap hari yang kita jalani, mungkin ada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Mungkin orang lain tidak tahu. Dalam kacamata orang lain kita adalah seorang yang sangat baik. Tetapi Tuhan tahu dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Sama seperti apa yang disampaikan Yosua, mengakui dosa, Yesaya mengakui dosa di hadapan. Mari kita juga mengakui setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Dan ketika kita hidup beriman kepada Tuhan, ya, buah dari iman percaya kita akan tampak dalam sikap hidup setiap hari. Kesalehan yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi orang lain. Kesalehan yang kita perbuat itu dapat menolong kehidupan orang lain, bukan semakin membuat orang lain menjadi batu sandungan dari apa yang kita lakukan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari setiap hari mengakui dosa kita kepada Tuhan, apapun dosa-dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan, dan bertobatlah. Bertobatlah dan jangan lagi hidup dalam kehidupan lama, hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang berbuat jahat, yang hidup dalam kemunafikan, yang melakukan kesalehan hanya untuk menutupi kesalahan. Tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, kita meninggalkan manusia lama kita dan hidup baru di dalam Tuhan. Kesalehan yang kita perbuat akan menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Mari kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari pujian kita. Kitab Denden dari 323. Kitab Denden 323. Surah-surah daging. Surah-surah daging lawanlah tetap. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan dan mengambil komitmen bahwa hidup di dalam kehendak Tuhan melawan keinginan daging kita. Surah-surah daging lawanlah tetap.
Jadilah kami tahu tambah gegaduh, surah-surah jahat simbaklah tetap, ngarap laman Yesus tentukan menang. Pindo gegeman Tuhan, gelakkanlah lapagu, ibadah kita menang, menang dan senang. Mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas lawatan Tuhan dalam hidup kami setiap hari, yang tetap menuntun kami dalam menjalani hidup kami. Dan kami percaya Roh Kudus tetap mengingatkan kami, Tuhan, agar kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, agar kami hidup dalam kesalehan seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, ampuni kami jikalau ada kemunafikan dalam hidup kami, dosa-dosa yang kami lakukan yang tidak Tuhan kehendaki dalam hidup kami, ya Tuhan. Ketika pun ada perbuatan baik yang kami lakukan hanya untuk menutupi kejahatan kami, ampunilah kami, Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, dan ajar kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami hidup dalam perbuatan saleh oleh karena buah iman percaya kami kepada Tuhan, dan kesalahan kami itu boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan menolong kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami mendoakan semua saudara-saudari kami yang saat ini sedang bergumul, berjuang untuk boleh sembuh dari sakit penyakitnya. Oleh karena terpapar COVID-19 dimanapun berada, Tuhan, tolonglah. Tuhan, pulihkanlah, Tuhan, sembuhkanlah, dan ajarlah kami untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Kami mendoakan jemaat Tuhan khususnya yang ada di Siti Lusada Bekasi ini, yang sedang dalam keadaan sakit, pemulihan dari sakit mereka. Yang kami kasihi Bapak Cynthia Sinuraya, Tuhan, kami percaya Engkau berikan pemulihan kesehatan sempurna. Nah, kami Joshua dan Gabriel, Bapak Iel Sinuraya, demikian juga Kak Ica Sinuraya dan Bang Resno Ginting. Demikian juga pemulihan kesehatan bagi Bapak Melin Singarimbun. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Semua saudara-saudari kami yang lainnya juga boleh sehat sempurna dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan. Ajar kami semua hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Berkati semua jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada ini, dalam pekerjaan, dalam kehidupan setiap hari, dalam iman percaya, dalam pelayanan. Sehingga kami semakin sehati sepikir di dalam Tuhan. Dan pelayanan yang dilakukan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari menjalani kehidupan setiap hari di dalam Tuhan. Tetap setia dalam iman percaya kepada Tuhan. Tetap berbuat saleh seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan untuk menutupi kesalahan kita, bukan dalam kemunafikan, tetapi kesalehan yang kita lakukan dalam nama Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara-saudari, ketika pun apapun yang kita jalani hari ini, seperlunya kita keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap berdoa, tetap sukacita di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.